Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah. Santri kelas 7 Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Husnul Khatimah. Kita berjumpa kembali pada daring yang ke-7 dengan tema khauf dan taubat. Insyaallah inilah pembahasan di bagian akhir pada semester pertama tahun 2020-2021. Marilah kita mulai bersama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Santri-santri Husnul Khotimah rahimakumullah. Sampailah kita kepada pembahasan tentang khauf. Khauf berarti perasaan gelisah atau cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Menurut istilah dalam Islam, sebagaimana diuraikan dalam kamus, khauf adalah suatu sikap mental merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena merasa kurang sempurna pengabdiannya, takut atau khawatir kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang padanya dan akan menghukumnya karena apa yang telah ia lakukan. Karena dia senantiasa merasa diawasi dan senantiasa merasa perlu mempertanggungjawabkan atas segala apa yang dia lakukan. Dengan kata lain, semakin seseorang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin besar pula sifat khauf. Takut kepada Allah tidak seperti kita takut kepada makhluk ataupun misalnya binatang buas yang biasanya kita menjauh atau menghindarinya. Tetapi jika seseorang merasa takut kepada Allah, maka yang akan dilakukannya adalah mendekat kepada Allah dengan mengharap keridhoannya dan petunjuknya serta hidayahnya. Oleh karena itu, khauf dan juga roja atau pengharapan harus ada dalam diri seorang muslim. Khauf akan membawa dirinya untuk selalu melaksanakan ketaatan dan menjauhi perkara yang diharamkan. Sementara roja akan mengantarkan dirinya untuk selalu mengharap apa yang ada di sisi Rabb-Nya. Dengan kata lain, khauf atau takut dan roja atau pengharapan, seorang mukmin akan selalu ingat bahwa dirinya akan kembali ke hadapan Sang Penciptanya. Mungkin jika kita bahasakan saat ini, khauf dan roja adalah harap-harap cemas. Dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Tuhan mereka dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Tuhan mereka dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Tuhan mereka sesuatu apapun dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Berkaitan dengan ayat tersebut, Ibunda Aisyah radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka itu yang dimaksud dalam ayat di atas adalah orang-orang yang meminum khamr, berzina, atau mencuri? Rasulullah menjawab, bukan, wahai putri As-Siddiq.
Justru mereka adalah orang-orang yang melakukan saum, sholat, dan bersedekah. Dan mereka khawatir tidak akan diterima amalannya. Mereka itulah orang-orang yang bergegas dalam kebaikan. Dari hadis riwayat At-Tirmidzi dan Aisyah. Selanjutnya tentang taubat, yang berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Setiap manusia tentu pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang benar-benar bersih dari khilaf dan salah. Baik kesalahan sebagai makhluk individu yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun sebagai makhluk sosial yang berhubungan dengan manusia lainnya. Islam merupakan agama yang penuh pengampunan. Oleh karena itu, adanya taubat yang diberikan sebagai bentuk kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia yang benar-benar menyadari kesalahannya dan ingin memperbaiki diri menjadi manusia yang lebih beriman dan bertakwa di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat 8 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha atau taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb-Mu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghinakan nabi dan orang-orang mukmin yang bersama Dia. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka mengatakan, 'Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.'" Selanjutnya kita melihat jenis dan syarat taubat. Manusia adalah makhluk individu dan juga makhluk sosial. Artinya, dia tidak terlepas dari berbuat salah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat salah yang berhubungan dengan sesama manusia. Karenanya, jenis dan syarat taubat akan dibagi menjadi dua, yaitu taubat yang menyangkut dosa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Imam Nawawi mengatakan bahwa ada 3 syarat dalam melaksanakan taubat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim atas dosa yang dilakukannya apabila maksiat itu di antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berhubungan dengan hak sesama manusia. 3 syarat tersebut adalah: yang pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Ketiga, berniat tidak melakukannya selama-lamanya. Apabila tidak terpenuhi ketiga syarat di atas, maka tidak sah taubatnya. Adapun taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia, lebih lanjut Imam Nawawi menyebutkan ada 4 syarat, yaitu pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukannya. Ketiga, berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Keempat, membebaskan diri dari hak manusia yang dizalimi dengan cara sebagai berikut.
apabila menyangkut harta dengan cara mengembalikan harta tersebut. Sedangkan apabila menyangkut non-materi seperti pernah memfitnah, menggunjingnya, atau ghibah, dan lain-lain, maka hendaknya meminta maaf kepada yang bersangkutan. Taubat dari segala kesalahan tidaklah membuat seorang terhina di hadapan Tuhannya. Hal itu justru akan menambah kecintaan dan kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang-orang yang bertobat dan mensucikan diri. Sebagaimana firman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Shadaqallahul Azim. Demikianlah daring kita kali ini. Selanjutnya seluruh santri dipersilahkan untuk membaca buku modul akidah, subbab khauf dan taubat, serta mengerjakan tugas yang telah ditentukan. Sebagai akhir dari perjumpaan kita pada daring semester pertama di masa pandemi tahun 2020-2021, dengan harapan semoga masa pandemi ini segera berakhir. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya dan selalu memberikan banyak kesempatan untuk kita mampu mengambil hikmah dari pembelajaran kali ini. Tak lupa kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran atas segala partisipasi seluruh santri, putri dan putra kelas 7 MTS Pondok Pesantren Husnul Khotimah pada semester 1 tahun 2020-2021. Serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pula kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya daring kali ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semuanya serta memberikan petunjuk, membimbing, dan senantiasa memberikan rahmat dan keberkahan untuk kita semua dalam beramal ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.